Dan mungkin karena saya tertarik itu di buahnya kan ikut kelas ori. Iya. Ori kan kalau di pasaran kan harga tertinggi. Beliau petani yang masih muda, baru 2 tahun terjun di pertanian, usia baru 26. Kalau pertama kali bertani itu jagung Mas, karena di sekitar banyak yang tanam cabai, jadi terbawa arus. Ini termasuk lahan baru Mas. Yang pertama itu tanam poniron. Ya, Brazil, lumayan lah. Lumayan lah. Kalau pengolahannya ini dari nol, 1 kali bajak, 1 kali garu. Jadi gini Mas, sebelum tanam itu ada satu lagi saya kasih mikoriza. Mikoriza. Kalau nutrisi itu yang pasti pakai C4 Mas. C4 yang merah. Saya nyemprot interval 2 hari. Ah, ini malah 2 hari sekarang. 2 hari sekali. Apalagi akhir-akhir ini kan buahnya mulai banyak, udah nggak pakai takaran lagi saya. Nah terus gimana terus Jan? Ya langsung dituang aja. Udah berapa kali panen tuh Mas jenengan? Saya udah 7 kali Ah, ini panen. udah 7 kali panen. Kemarin ini dapat 50 kilo buat para anak muda sih Mas. Jangan takut untuk memulai, karena bertani itu juga benar. Biasanya kalau anak muda itu takutnya itu di modal. Kalau udah nekat itu biasanya terus berjalan. Tekati, tekuni, telateni. Anggap saja bertanam cabai itu ibadah Mas. Kalau rezeki itu jatah, mungkin seperti itu. Jangan takutlah untuk bertani. Kalau bukan dari kita yang muda-muda ini, mau siapa lagi? Seperti saya ini modalnya ini modal nekat. Jadi tekati, tekuni, telateni. Anggap saja bertanam cabai itu ibadah dan rezeki itu jatah. Alhamdulillah baru tanam 2 kali ini dan yang kedua ini mendapat rezeki. Dengan harga di bulan 1 ini tahun baru, rezeki baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ananda Aditya pada channel Halbanero Official. Di video kali ini saya akan ngobrol dengan Mas Aril, salah satu petani yang sudah menanam OR Tavi di lahan yang mana ini merupakan endemik virus. Nah untuk lebih lengkapnya nanti buat teman-teman bisa simak hingga akhir video. Jangan lupa untuk teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Serta buat teman-teman yang mau konsultasi, bercerita soal bagaimana kondisi lahannya, bertanya soal pupuk, bertanya soal apapun yang berhubungan dengan pertanian, bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Jadi langsung ke pertanyaan yang pertama, standar aja Mas ya. Monggo untuk memperkenalkan diri Mas. Nama, alamat. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Sahril Arya Sandi, biasanya dipanggil Aril. Saya beralamat di Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Oh, jadi rumah Puncu. Ya, Tapi lahan ini kepung. lahan Puncu ini. Ini Puncu hitungannya Mas ya. Oh alah. Kira karena deket Kecamatan Kepung jadinya ikutnya Kepung enggak? Ini Puncu malah. Puncu tapi paling gimana ya? Dataran rendah. Paling rendahnya Puncu. Nah, tadi kan udah cerita-cerita kalau jenengan ini sebenarnya baru di dunia pertanian ini. Untuk bertani itu masih baru. Nah, monggo diceritakan dulu asal muasalnya kenapa kok memilih menjadi petani, nyemplung ke pertanian, kenapa gitu? Yang pertama itu gimana ya? Untuk cari kerja kan juga sulit lah zaman sekarang itu. Dan yang kedua mungkin punya lahan tapi dulu disewakan sama orang tua itu. Ketika saya pulang dari belajar sekolah disuruh garap. Oh, asal muasalnya karena memang lowongan yang terbatas Mas ya. Akhirnya membuat ide untuk ini. Jadi umurnya sampean berapa kalau boleh tahu sekarang? Dan sama orang tua diamanai buat ya wis kelolaan gitu ya Mas. Nah, itu dimulai dari kapan Mas ya untuk bertaninya sendiri untuk jenengan? Untuk bertani mungkin setelah Covid Mas. Oh, masih baru berarti Mas? Iya. 2022? Iya. Berarti masih 2 tahunan ini terjun di pertanian Mas ya? Iya. Mau 3 tahun ini. Nah ini, jadi umurnya sampean berapa kalau boleh tahu sekarang? Sekarang 26 Mas. Nah 26 sekarang masuk di pertanian di usia 23, 24. Iya. Berarti masih
tergolong petani muda ya teman-teman, masih baru nyemplung di dunia pertanian. Terus ini Mas, pertama kali nanam itu apa dan ceritanya bagaimana gitu? Kalau pertama kali bertani itu jagung Mas. Jagung. Jagung ya, karena di sekitar banyak yang tanam cabai, jadi terbawa arus. Mengikuti ya. Iya. Jadi terbawa arus oleh tetangga-tetangga yang menanam cabai, akhirnya dari jagung ke cabai. Nah, diceritakan juga OR Tavi yang ditanam saat ini itu merupakan cabai keberapa yang jenengan tanam gitu Mas? Baru cabai kedua Mas. Baru cabai kedua. Yang pertama ceritanya berhasil apa gagal itu yang pertama? Yang pertama mungkin kalau dicari di video sebelumnya udah pernah di-shoot. Ya lumayan lah Mas. Yang pertama itu tanam apa namanya? Poniron. Ya, berhasil. Lumayan lah. Lumayan lah. Terus habis itu selesai ganti langsung ini. Langsung ganti OR Tavi ini. Nah ya, jadi ceritanya seperti itu ya teman-teman. Beliau petani yang masih muda, baru 2 tahun terjun di pertanian, usia baru 26. Nah ini, kenapa kok memilih OR Tavi gitu? Dari sekian ratus produk cabai yang ada di luaran, kenapa kok memilih OR gitu? Kalau zaman sekarang kalau nggak ngikutin inovasi-inovasi terbaru mungkin ya akan ketinggalan. Ya memang karena inovasi itu berkembangnya cepat Mas ya. Ya. Ini ada, ini ada, ini ada, ini. Kalau memang kita nggak bisa mengikuti ini ya jelas ketinggalan jauh, dan kita masih menanam produk-produk yang ini udah produk lama, udah ketinggalan zaman secara produktivitas, secara ketahanan dan sebagainya macamnya. Nah, jadi dulu awalnya iseng aja nanam OR Tavi ini. Apa bujur rayu kameramen yang nanduro iki lho. Ya bisa jadi seperti itu, dan mungkin karena saya tertarik itu di ini buahnya kan ikut kelas ori. Iya. Ori kan kalau di pasaran kan harga Tertinggi. Ternyata memang benar buahnya ikut ori, dan di pasaran ini memang Tariknya gimana maksudnya? tariknya itu cepat laku, banyak dicari, Banyak dicari. ketahanannya juga oke, tonasenya apalagi. Ya memang salah satu yang diunggulkan dari OR Tavi kan ketahanan, tahan virus ya, tahan simpan, terus kemudian tonase. Yang penting kan ini Mas ya. Iya Mas. Apalah daya buah banyak tapi tonasenya nggak ada kan sama aja bohong gitu. Kita beralih ke yang ini, lahan perawatan dan sebagainya macamnya. Monggo lah, ceritakan dulu ini lahannya bagaimana dulu di awal. Bekas cabai Poniron itu langsung ditanami OR Tavi dengan bedengan yang sama, atau kita olah lahan mulai dari nol lagi, lahan baru lagi, baru ditanami OR Tavi ini gitu. Nah, jadi sebelum OR Tavi ini dulu jagung mungkin 2 kali lah. Sebelum jagung itu Poniron. Tuh jadi dulunya. cabai, jagung dua kali. 2 kalau nggak 3 kali. Itu jagung manis semua. Ya, jagung manis semua. Terus Baru cabai ini lagi. pengolahannya bagaimana Mas waktu itu? Jadi diolah 2 kali bajak, 1 kali singkal, 2 kali bajak, 1 kali garu, apa 1 kali bajak, 1 kali garu gitu. Kalau pengolahannya ini dari 0 1 kali bajak, 1 kali garu. Langsung bentuk bedengan. Oh jadi 1 kali bajak, 1 kali garu, habis itu dibiarkan dulu apa langsung dibentuk bedengan Mas? Dibentuk Mas. Berarti jenengan kan otomatis tanam di musim kemarau, Ya, panen di musim penghujan. hujan. Mensiasati waktu itu kan di musim kemarau kan kita nggak tahu bahwa hujannya akan sederas seperti ini kan Mas ya. Apakah ada tip yang jenengan pakai lah buat mensiasati waktu nanti musim penghujan, hujannya deras, bedengannya diperlebar, bedengannya dipertinggi, atau masih pakai terbawa arus oleh tetangga yang masih sama gitu? Kalau itu sih masih sama Mas, ya nggak tahu sih kalau hujannya itu selebat ini. Jadi dulu cuma berapa ya? Bedengan itu mungkin 1 meter dengan jarak 1 meter juga, dan tingginya itu nggak tinggi-tinggi banget. Iya. 60-an kalau nggak salah. Ya, tapi kalau 60 cm tingginya ya lumayan loh Mas. Cukup Tapi tinggi setelah loh. kena hujan itu merosot Mas. Oh iya. Jadi longsor Mas ya. Ya, Mulsa kan Mas? mulsa, pakai mulsa. Bedengan 1 meter. 1 meter
antar bedengannya berapa? Mungkin sekitar 80 kalau nggak 1 meter. Ya, Lupa, Mas. cukup lebar mas, berarti kalen ya? Iya. Kalau orang sini kan ngomongnya kalen, atau jarak antar bedengnya itu kan sekitar 1 meter, berarti cukup lebar juga dong mas. Nah ini Lumayan. cocok loh, memang kalau ukuran segitu itu nanti memang kelihatan nggak efektif waktu musim kemarau. Soalnya kan bomben nggak eman tau, kalau orang Jawa ngomongnya kan kok lebar banget, nggak sayang tanahnya kan bisa buat bedengan lagi ya. Tapi kan ternyata tepat di musim penghujan kan hujannya lebat, akhirnya bedengan yang 1 meter ini tadi kan kepake buat irigasinya kan. Iya. Terus ini mas, waktu pengolahan lahan lah, jenengan waktu pembentukan bedengan itu pupuk dasar yang digunakan atau yang diaplikasikan itu apa saja dan berapa kalau boleh tahu? Pupuk dasarnya pakai itu sudah sebenarnya sebelum dibajak itu sudah saya kasih kohe kambing. Malah sebelum dibajak? Iya, tapi nganu mas, nggak fermentasi. Oh, mentah? Mentahan, terus dibajak itu. Nah setelah dibajak saya kasih fermentasi. Dulu jadi 2 kali pemberian pupuk kandang. Iya. Jadi yang pertama belum fermentasi, tapi waktu sebelum bajak tadi tanah masih rata bekas jagung. Iya. Itu disebar aja mas ya? Sebar aja. Random aja. Terus dibajak buat bedengan, disebar fermentasian di tengah bedengan. Itu pupuk kandang, kohe kambing, fermentasian. Udah selesai berarti mas ya? Halus. Udah halus. Berapa jumlahnya kalau boleh tahu? Nah ini luasan lahannya jenengan berapa? Kalau luasan lahan orang sini bilangnya itu banon 100. Banon 100 itu kalau teman-teman bingung ya, jadi mungkin di beberapa daerah beda penyebutannya, ada yang bumi, ada yang boto, ada yang banon. Nah jadi kalau di Kediri ini banon 100 itu kalau di hektar itu 0,14 hektar atau 1.400 meter persegi. Nah terus kemudian itu untuk banon 100 atau 1.400 meter persegi ini berapa yang digunakan kohi kambingnya? Mungkin sekitaran 30 mas. 30 karung? Iya, 30 karung. Itu disebar di atas bedengan mas ya? Iya. Terus pupuk kimianya pakai atau enggak? Nggak pakai mas. Enggak pakai? Nggak pakai. Sama sekali? Nggak pakai sama sekali. Jadi kohe langsung ditutup gitu? Iya, kohe ditutup. Nah setelah jadi bedengan ini sebelum pasang mulsa, saya semprot sama M21. M21 malah? Iya. Bukan E4? Bukan. Kenapa kok M21 gitu mas? Ya katanya sih, kata orang-orang itu lebih bagus itu katanya. Daripada E4? Iya. Lebih gimana ya, mematangkan, lebih Ya. matang dari kohenya tadi disemprot M21. M21. Habis itu tutup mulsa mas ya? Tutup mulsa. Nah setelah tutup mulsa kan diplong mas. Iya, bolong. Plong itu habis diplong itu saya kocor sama asam humat. Itu belum ada tanamannya berarti? Belum. Masih baru selesai diplong, Ya. dikocor asam umat. Kenapa kalau asam umat gitu mas? Untuk menstabilkan pH tanah. Ya, salah satunya juga itu. Jadi supaya nanti ketika ditanam, kondisi lubang tanam atau media tanam ini baik. Jadi tidak membuat tanaman stres yang akhirnya nanti mati kan mas. Akhirnya tanaman itu kondisinya optimal untuk tumbuh lagi. Terus setelah pemberian asam humat tadi mas ya, itu dikocor. Habis itu selang berapa baru ditanam gitu? 3 hari, selama 3 hari mungkin. Selama 3 hari ada perlakuan lagi nggak di lahan itu? Nggak ada mas. Jadi setelah 3 hari baru digejiki terus langsung ditanam. Langsung tanam. Ini dari tanamnya itu, ini kan di Kediri ada 2 macam mas ya. Ada yang pakai polybag kecil. Yang 4-5 cm itu ada yang pakai tray. Nah kalau yang jenengan pakai ini pakai tray apa pakai polybag kecil? Pakai tray mas. Nah ini agak tricky mas ya. Kalau soalnya seringkali saya mendapat cerita itu bahwa tanaman yang berasal dari persemaian tray itu memang efektivitasnya kurang. Nah apakah benar yang di lahan jenengan ini yang pakai pot tray itu banyak yang mati ketika setelah tanam atau tidak gitu mas? Oh malah tidak mas, malah ini aman semua. Ada yang ini mungkin satu bagian. Iya. Itu kan kurang benihnya. Iya. Saya beli yang Polybag. pakai, ya pakai polybag itu malah nggak jadi. Memang kondisi lahannya cocok ya mas ya, buat untuk tanaman yang dari hasil semai gitu. Mungkin ya tergantung perlakuan juga sih mas. Perlakuan ketika di persemaian, ya. Persemaian itu biasanya kalau beli udah jadi yang polybagan itu biasanya dari kecil itu udah dikasih semacam pupuk. Iya. Jadi kelihatan seger, hijau, tapi kenyataannya setelah ditanam kan dia malah kaget. Betul.
memang plus minus Mas ya, penggunaan polybag dan juga penggunaan potre gitu. Nah jadi setelah 3 hari asam umat penanaman itu, nah apa yang jenengan lakukan sih Mas ketika setelah penanaman ini gitu? Kocor langsung, apa siram air biasa, apa ya kita resting atau kita istirahatkan dulu, habis itu seminggu baru pengocoran pertama gitu? Nah, jadi gini Mas, sebelum tanam itu ada satu lagi saya kasih Mycorrhiza. Mycorrhiza. Jenis apa? Bakteri. Batu Bukan. xyloid. Oh iya ya 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 ya. Katanya itu kan memperluas perakaran. Ya. Nah, saya kasih itu. Baru ditanam. Setelah tanam selesai ini saya kocor pakai asam amino. Langsung. Ya, dikancing. Istilahnya dikancing. Ya kalau dikunci. Ya. Iya. Jadi itu setelah tanam nggak nunggu besoknya berarti? Enggak. Langsung di hari yang sama kocor pakai asam amino buat mengunci si tanaman ini tadi itu. Terus habis itu, nah ini mulai ke perawatan, pemupukan, pengairan, pengendalian hama dan penyakit. Ini yang jenengan lakukan pertama kali setelah penanam itu apa? Biasanya kan seminggu setelah penanaman kocor lagi. Atau jenengan tetap pakai 15 hari setelah penanaman baru dikocor. Nah, jadi setelah tanam itu mungkin karena memasuki musim kemarau, Ya. itu kalau nggak salah kayaknya 3 hari, Bulan berapa ya itu Mas tanamnya berarti? sekitaran September. Bulan 9, awal? Akhir. Terus 3 hari setelah penanaman berarti Mas? Ya sekitar gitu baru saya kocor. Air biasa apa pakai pupuk? Air biasa Mas. Oh ya, Air biasa, nah sekitar 2 minggu mungkin baru saya kasih pupuk. jadi selama setelah 3 hari tadi, usia 3 sampai ke 20 itu kosong berarti, nggak ngapa-ngapain nih Mas tanaman? Kosong. Dibiarkan aja? Ya, Nggak apa-apa kayak gitu Mas ya? kenyataannya gitu. Iya, soalnya kalau sudut pandang saya yang kebanyakan teori aja yang masuk, jadi memang tanaman ini butuh untuk penyesuaian. Jadi supaya kalau nggak bisa sebelum tanam ya ketika selesai tanam ini biarkan tanaman mengkondisikan dirinya itu pada lahan yang akan ditanam gitu. Adaptasi. Ya betul, adaptasi. Jadi adaptasi, aklimatisasi. Nah, jadi menyesuaikan kondisi tanaman biar mengikuti si iklim tanamnya. Terus mulai pengocoran itu ya jenengan yang dilakukan dosis rendah terus tapi rutin, apa sekali waktu jenengan dosis tinggi tapi istirahat lama gitu. Mungkin dosis terendah Mas ya. Karena saya gini, saya itu kan modalnya modal nekat ini. Bukan modal banyak. Bukan, modalnya modal nekat. Jadi saya beli pupuk selama masa pertumbuhan ini, Iya. pupuknya itu habis dikit banget Mas. Kalau menurut saya itu dikit. NPK mungkin cuma 5 kilo, saya kasih set A Iya. tawon itu 2 kilo sama Ultradap Berapa bungkus? satu Ai. bungkus. Itu dari awal sampai sekarang. Ya karena itu saya campur di galon itu loh Mas. Iya. Di galon itu mungkin hampir penuh. Nah itu sekali kocor kempu satu kempu itu cuma saya kasih berapa mili, 500-an mili. Oh, jadi jenengan itu memang dari awal belinya langsung 5 kilo, 2 kilo sama 1 bungkus. Ya, Kemudian dicairkan. Dicairkan, ditaruh 1 galon. Yang ini galon mana dulu? Galon 15 liter. Galon 15 liter oh ya. Jadi ditaruh situ, baru nanti kalau mau mupuk diambil. Ya, diambil sekitaran 130 liter air bersih itu mungkin 500-an mili pupuk itu. Oh, jadi gitu Mas ya pakainya. Sampai dari masa kecil sampai masa pertumbuhan itu dari kecil sampai hampir memasuki masa generatif itu mungkin ya habisnya segitu. Tapi ini rutinitasnya itu bagaimana kalau yang jenengan gunakan itu seminggu sekali? Jadi setelah usia 20 seminggu sekali pasti kocor, 3 hari sekali pasti kocor atau bagaimana gitu? 3 hari Mas. 3 hari kocor. Soalnya musim kemarau juga ya waktu itu Mas ya. Jadi sekalian nyiram ya sekalian ngisi nutrisi. Tapi memang dosisnya itu rendah. Selalu segitu. Ada nggak sih kayak sekali waktu ini tak naikkan, ini tak turunkan lebih sedikit lagi? Enggak Mas, karena ya modal nekat itu tadi. Jadi ya memang. Tapi ini selama 3 hari, jarak 3 hari ini saya rolling sama kalsium. Jadi 3 hari pupuk, 3 hari kalsium. Oh jadi pakai kalha. Oh, kalsium humat gitu. Ya, itu
pertumbuhan berarti masih vegetatif Mas ya, masih tanaman masih kecil. Tiap 3 hari sekali itu pupuk. Jadi 3 hari pupuk, 3 hari kalsium humat, baru 3 hari lagi pupuk lagi yang tadi, 3 hari lagi balik lagi ke kalsium lagi. Jadi kombinasinya seperti itu selalu Mas ya. Selalu. Jadi terus untuk pengairan sendiri lah Mas, kita kan musim kemarau kan otomatis tanamnya. Itu bagaimana kalau pengairannya panjenengan? Sistem lep apa kocor aja gitu? Kalau saya kan gini Mas, ini kan gimana ya, tanam cabai ini kan saya sambi juga, sambi kerja. Jadi kalau apa sih Mas kalau sambiannya gitu? Sambiannya itu potong rambut Mas. Tukang pegang kepala orang. Potong rambut aja. Jadi selesai dari lahan potong balik lagi. Di lahan ini cuma pagi sampai siang doang. Soalnya terbatas juga sama harus motong lagi itu Mas ya. Jadi lantas bagaimana pengairannya tadi gitu Mas? Pengairannya kalau panasnya bener-bener banter ya langsung dilep Mas. Kalau nunggu kocor ya nggak mampu. Nggak nuntut. Berarti ada 2 yang jenengan digunakan Mas ya, lep sama kocor. Tadi kalau lep mungkin jarak 2 minggu 3 minggu. 2 minggu sekali, 3 minggu sekali baru dilep. Tapi kalau memang memungkinkan dikocor ya tiap hari kocor gitu Mas ya. Tapi lepnya juga gitu Mas, ditunggu. Jadi nggak sampai tinggi gitu. Pokoknya kalen ini penuh. Basah. Malah kalennya cuma basah aja. Ya basah terus dibuang airnya. Disiram ke tanamannya enggak? Enggak. Jadi cuma yang penting kalennya aja basah. Ya sudah, nanti biar geser lagi ke bedengan lain, geser lagi ke bedengan lain, geser ke bedengan. Oke. Terus ini waktu musim kemarau, otomatis serangan hama penyakit kan juga cukup banyak, khususnya kutu-kutuan. Yang di lahan ini itu banyak terserang, terus kemudian banyak terserang atau enggak, terus kemudian pengendaliannya bagaimana? Jenengan semprotnya itu berapa hari sekali, pakainya apa, terus bagaimana gitu? Kalau dulu awal-awal kan belum sesering sekarang sih Mas. Ya mungkin kutu-kutu ya ada. Cabu itu ada, sejenis Krip. Ya itu, tapi nggak sampai parah Mas. Soalnya saya rutin juga nyemprotnya itu seminggu sekali. Seminggu sekali pasti? Seminggu sekali. Itu insek yang jenengan gunakan, apakah selalu sama setiap minggunya atau rolling? Minggu pertama pakai A, minggu kedua pakai B, minggu ketiga pakai C, minggu keempat pakai A lagi. Apa selalu sama gitu Mas? Selalu sama Mas. Jadi selalu sama itu saya juga mencari harga yang paling rendah. Kan modalnya modal nekat. Yang penting kan bahan aktifnya Mas. Ya. Yang penting ini tujuan sasarannya tepat, meskipun obatnya murah, bahan aktifnya ini mampu untuk mengendalikan hama ini, ya sudah. Rutin juga. Yang penting rutin juga. Nah, jadi bisa dicontoh ya teman-teman, pupuk nggak harus banyak. Ini vegetatif dulu, pupuk nggak harus banyak, pengairan juga nggak harus rutin seminggu sekali, juga menyesuaikan dengan kondisi lahan. Kemudian pengendalian hama dan penyakit juga nggak harus pakai obat-obat yang mahal, obat-obat yang mewah dengan harga yang ratusan ribu, tapi yang penting tepat sasaran, tepat waktu, tepat dosis. Nah, jadi 3T ini perlu teman-teman perhatikan dengan seksama supaya berlangsungan bertani itu tetap lanjut terus gitu. Masuk ke generatif lah. Ini titik rawan, apalagi harga anget kayak gini kan rawan banget ya Mas ini. Apa aja sih yang jenengan lakukan? Jadi apakah sama dengan fase vegetatifnya atau ada trik-trik khusus yang jenengan digunakan di fase pembungaan ini gitu? Kalau memasuki fase ini yang pasti penyemprotan Mas. Penyemprotan itu lebih intens, lebih sering lagi. Saya nyemprot interval 2 hari. Ah, ini malah 2 hari sekarang? 2 hari sekali. Dulu kemarin seminggu sekali. Seminggu sekali. Sekarang masuk fase generatif kan berarti udah penghujan Mas ya? Udah. Dari awal pembungaan udah masuk penghujan? Sudah. Sekarang lebih rutin lagi 2 hari sekali semprot. Ini kan termasuk pengendalian hama dan penyakit lah Mas ya. Itu pakainya apa aja semprotnya? Terus kemudian dosisnya berapa kalau boleh tahu gitu? Kalau pakainya, kalau fungi, insek itu masih sama seperti sebelumnya Mas. Pakai yang murah ya, tapi efektif. Ya,
Sama saya tambahin nutrisi. Iya, nah ini seringkali kan teman-teman melupakan Mas bahwa pupuk itu selain diberikan di bawah, Ya. di atas juga perlu. Soalnya terlena lah kadang dasaranku wis tak wae akeh, kocoranku wis tak wae akeh. Nah, tapi ternyata terlena bahwa kondisi daun ini juga memerlukan pupuk secara instan yang bisa langsung dimakan gitu loh Mas, nggak menunggu dulu. Nah itu kalau nutrisi jenengan pakainya apa aja gitu? Kalau nutrisi itu yang pasti pakai C4 Mas. Oh yang bunga dan buah? Ya. Itu udah berapa kali pakai Mas ya? Apa rutin setiap pemakaian penyemprotan nutrisi itu selalu pakai itu gitu? Ya selalu pakai itu Mas. Saya juga ini 2 hari sekali ini, 2 hari insek sama fungi, 2 harinya nutrisi. Oh, nutrisi ini diberikan selalu Mas ya? Nah Ya. dari awal, dari generatif sampai hari ini udah habis berapa botol? Kalau C4 mungkin sekitaran 4 botolan Mas. Sekitar 4 botol Mas ya? Ya, apalagi akhir-akhir ini kan mulai banyak buahnya mulai banyak. Ini udah nggak pakai takaran lagi saya. Nah terus gimana terusan? Ya langsung dituang aja. Dah, kalau dulu biasanya takarannya berapa ya? Kalau nutrisi, kita ngomongin nutrisi dulu lah Mas ini. Jadi berapa yang milih yang jenengan pakai untuk sekali penyemprotan gitu? Kalau dulu awal-awal bunga itu mungkin sekitaran 10, 5 sampai 10 10 tutup, Ya, apa 10 mili? 10 mili. Iya 10 mili. gitu kan rutin itu. Iya rutin. Rutin. Kalau sekarang bunga banyak itu mungkin sekitar 25 sampai 30 mungkin. Udah nggak pakai takaran langsung. Gini aja wis Nah, pokok tuang, aduk, iya. tuang, jemprot dari mulai pembungaan sampai hari ini rutin terus Mas ya. Nggak pernah berhenti. Kalau awal dulu Mas, karena ya mungkin sibuk lah, lagi sibuk mungkin ada sekitar seminggu lebih, sekitaran 2 minggu nih. Nggak pernah saya lihat kan rontok gitu Mas. Iya. Ya sama kayak yang dikeluh kesahkan teman-teman itu kan gitu. Anda mengikuti juga Mas ya ternyata. Kan banyak yang rontok wah ketoke kok yo podo. terus. Habis itu saya mikir saya rutinin lagi. Akhirnya? semprotannya itu akhirnya pulih. Nah, selain dari nutrisi C4 bunga buah yang jenengan gunakan, terus kemudian penyemprotan insek dan fungi yang rutin terus kan Mas 2 hari sekali. Ya. Terus untuk pemupukan bawahnya di fase generatif ini apakah sama dengan metode vegetatif atau ada penambahan dosis lagi gitu? Nah, kalau generatif ini ganti Mas saya. Metodenya berubah. Ya, berjalannya waktu hanya nyelengin juga. Jadi masa generatif ini saya nggak pakai NPK. Udah nggak pakai NPK? Nggak pakainya itu yang mutiara profesional. Iya. Yang 925 Iya, itu ya. 925. Mungkin juga dikit Mas, sekitaran 5 kiloan juga. Tapi kan agak mahal. Agak mahal ya, memang dibanding 16 lebih Ya. mahal 925 gitu. 25 itu Terus apa lagi? pakai KNO 3 Merah apa putih? putih sama MKP. Berapa bungkus? KNO-nya 1 bungkus, MKP-nya 2 bungkus mungkin. Itu masih sama dicampur lagi? Masih. Mas. Yang menghemat dana itu. Iya, jadi Modal nekat. meskipun agak dimahal pupuknya tapi tetap metodenya masih diminim. Iya. Masih sama juga Mas ya, tiap kali nyemprot berangkat baru Ya. diberikan. Nah ini rutinitasnya itu lebih sering atau sama aja dengan vegetatif gitu? Lebih sering Mas, 3 hari saya. Kalau sekarang malah 3 hari 3 sekali. hari sekali. 3 hari sekali mesti kocor terus. Iya. Dosisnya sama terus tapi Mas ya? Sama. Nggak pernah ada kenaikan atau penurunan itu nggak ada. Nggak ada. Lempeng aja Mas. Kenceng ya Mas ya. Jadi selalu flat seperti itu. Terus pengairan. Kayaknya kalau udah generatif di bulan ini ya kita syuting di Januari awal, yang mana ini masih hampir setiap hari hujan Mas ya di sini. Ya. Jadi kalau pengairan saya kira udah dari atas gitu Mas ya. Jadi Malah mengurangi kalau bisa, mengurangi. malah kalau bisa jangan sering-sering. Soalnya memang ditakutkan karena seringnya turun hujan ini memang rawan terhadap serangan penyakit yang tak terlihat, busuk batang sama Ayu. layu. Ini memang kendala musim hujan itu seperti itu. Saya mau tanya ke panen. Ini kan pertama kali kan berarti jenengan nanam OR, terus kemudian pertama kali juga merasakan bagaimana sih tanamannya, bagaimana buahnya, bagaimana hasilnya. Monggo Mas
ceritakan dulu pertama kali panen itu kalau di Jatim akan berbeda dengan di Jateng, karena di Jateng OR Tavi memiliki harga sendiri, berbeda dengan sini yang masih masuk ori atau masuk harga tertinggi. Nah, monggo jenengan ceritakan gitu. Kalau di sini mungkin ya itu tadi masuk harga tertinggi mungkin Mas kalau di pasaran. Udah berapa kali panen tuh Mas jenengan? Saya udah 7 kali Ini panen. udah 7 kali panen. 7 kali panen, tapi yang pertama itu gara-gara ya rontok Tadi ya mungkin pertama itu cuma dapat 1,5 kilo. baru naik lagi. Ya pokoknya 2 kali lipat terus lah pokoknya. Oh, berarti 1,5 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 12, terus naik. Terus sampai terakhir ini tadi kemarin ini dapat 50 kilo. Kalau di bulan Januari ini ya Anget, lumayan anget. Memang melebihi modal ini. ya hasilnya. udah panenan ke-7 ini saya kira udah nutup semua yang dikeluarkan selama ini deh Mas. Soalnya memang harga lagi anget sekarang. Jadi mungkin panen 8 sampai habis nanti bisa buat celengan. Nah, jadi terus menurutnya panjenengan lah, dari 7 kali panen dan panen terakhir itu 50 kiloan, OR Tavi ini bagaimana sih ditanam di lahan ini? Terus buahnya itu bagaimana, monggo jenengan ceritakan gitu. Ini kan testimoni dari petani yang sudah menanam seperti itu. Kalau di lahan sini mungkin terbilang cukup mudah sih Mas perawatan, apalagi saya yang pemula banget lah, nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang yang udah bertahun-tahun di dunia cabai ini. Minim perawatan, minim pupuk, tapi hasilnya alhamdulillah maksimal Mas ya. Alhamdulillah maksimal hasilnya. Cukup bagus juga. Nah, jadi terus buahnya menurut panjenengan ini pernah nggak sih Mas jenengan panen hari ini terus besoknya nggak sempet jual, terus daya simpannya apakah menurun drastis atau bagaimana gitu? waktu itu pernah sih Mas, karena saya ngeremehin sih, kan belum kelihatan, maksudnya belum kelihatan yang merah itu loh Mas. Iya. Masih jarang-jarang. Akhirnya saya panen sendiri, ternyata nggak selesai, sampai siang itu nggak selesai dan harus kerja. Akhirnya saya simpan, besok saya lanjutin lagi. Besok baru panen yang nyelesain yang belum selesai. Iya. Nah, mau jual ini udah keburu kerja lagi. Akhirnya besoknya baru jual. Jenengan kan hitungannya kalau masih bertani kan masih baru ya, 2 tahunan lah dibandingkan dengan banyaknya orang lain kan. Jenengan petani baru yang belum pengalamannya cukup banyak. Nah, lantas preferensi yang jenengan pakai itu apa aja itu? Apakah nonton YouTube, belajar dari beberapa buku, atau jurnal-jurnal yang jenengan baca gitu? Kalau buku sih enggak Mas. Ya mungkin dari para senior sekitar sini sama dari YouTube. Nah, itu juga saya saring kembali feeling yang mana baru dipakai, diaplikasikan. Jadi enggak kasari dilek entantah ya Mas? Ya, Enggak. kalau nurut itu diturut persis, wah habisnya Habis itu malah lebih banyak. nggak karu-karuan Mas. Sama ini Mas, ini di luar pertanian Mas ya, karena tadi ini terparkir di belakang saya ke distract terus untuk bertanya ini Honda apa gitu. Kalau ini sih sepeda orang tua sih Mas, ini dari zaman bujang ini. Bujangnya orang tua? Ya. Sampai hari ini? Sampai hari ini masih saya pakai ke sawah ini. Jadi ini termasuk kendaraan tempur? Ya, Kalau sangat tempur. tentara ini tank, kalau petani Honda yang ini. Ini Honda apa? Tahun berapa gitu Mas? Ini Honda GL 100 tahun 82. Ya, kalau teman-teman petani sekaligus penggiat otomotif mungkin akan menyenangi atau menyukai lah Honda ini. Jadi GL cepek, GL 100 salah satu kendaraan favorit saat ini yang lagi rame, tapi malah Saya pakai ke sawah. malah dipakai ke lahan ya Mas ya. Tapi Kayak tempur. dari ini yang mengantar ke lahan, antar jemput panen, bisa membeli satu lagi, semoga Mas ya. Dari Ya mungkin ini aja Mas, ini akan di-upgrade lah. Oh, ini akan di-upgrade. Ya, hasil Jadi cabai. ini nanti akan pensiun dari lahan terus kemudian melalang di aspal kembali gitu. Terus ini yang terakhir, pesan dan kesan sebagai sama-sama petani pemula buat yang di luar sana kepada petani senior, bukannya menggurui tapi pesan kesan yang mau jenengan sampaikan itu apa gitu Mas? Kalau kesan-pesannya mungkin buat para anak muda sih Mas, khususnya jangan takut
untuk memulai. Karena bertani itu juga benar. Biasanya kalau anak muda itu takutnya itu di modal. Kalau saya sih ya modal nekat. Ya, terbantahkan oleh apa yang jenengan lakukan Mas ya. Nggak perlu modal banyak. Ya. Yang penting kita jalani dulu aja. Baru di tengah jalan maka akan keputusannya ada di situ Mas ya. Ya, Apakah kita lanjut atau tidak gitu. Pokoknya ya kalau udah nekat itu biasanya terus berjalan. Tekati, tekuni, telateni. Anggap saja bertanam cabai itu ibadah Mas. Kalau rezeki itu jatah. Mungkin seperti itu. Apalagi di bulan ini, bulan Januari ini kalau di pasar Pare kemarin sampai harga 100. Nah itu udah rezekinya yang panen sih kalau itu. Simak betul-betul ya. Jadi tekad, Tekuni, telateni. Nah seperti itu ya teman-teman. Buat teman-teman semua yang mau mencontoh apa yang beliau gunakan bisa, tapi tetap kondisikan lahannya sama, iklimnya sama. Tapi kalau memang tidak bisa mengkondisikan iklim karena itu adalah hak kuasa, jadi jangan bisa mengkondisikan dosis pupuk yang beliau gunakan gitu. Nah, buat teman-teman semua saya ingatkan tetap pentinglah menjaga kesehatan lahan, tepat sasaran menggunakan pestisida, tepat sasaran menggunakan pupuk, tepat dalam pengairan juga. Jadi supaya bertani ini tetap terus berlanjut, berkesinambungan, terus menerus hingga anak cucu, supaya kondisi lahan tidak rusak juga. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share video ini. Dan buat teman-teman semua yang mau bercerita bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini gitu. Saya akhiri video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Saya Nanda bersama Mas Aril. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.